Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, yang mana hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak Allah kehendaki. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki perasaan, memiliki hati nurani. Terlebih-lebih kita merasa diri kita terkadang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sejatinya tatkala kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, ini merupakan suatu hal yang kurang baik dalam diri kita. Terlebih lagi ketika kita memiliki keilmuan yang lebih, memiliki kemampuan yang lebih, terkadang dalam diri kita ada perasaan diri kita merasa sudah baik atau merasa lebih baik daripada orang lain. Prinsip yang harus dipegang yaitu janganlah kita selalu merasa diri kita sudah baik, namun terus untuk memperbaiki diri kita. Ini yang perlu kita dalami di dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan dialah Allah lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia Allah menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih dalam janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang paling bertakwa. Di dalam surat An-Najm ayat 32, Allah menjelaskan, Allah berfirman bahwasannya ketika kita merasa lebih baik atau merasa sudah baik, tentu Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Maka janganlah kita mengatakan diri kita sudah suci atau sudah baik, karena Nabi Muhammad SAW juga berfirman atau bersabda, wala tuzakku anfusakum wala tuzakku anfusakumullahu a'lam bi ahli birri minkum. Janganlah menyatakan diri kalian suci atau baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jika kita ingin tahu bahayanya menganggap diri kita lebih baik, maka marilah kita lihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Sejatinya tatkala kita merasakan diri kita sudah baik ataupun kita lebih baik daripada orang lain, maka sebaliknya kita mencoba untuk merasakan bagaimana kekurangan kita. Apakah kita sudah mampu untuk beribadah dalam sehari semalam lebih baik daripada orang lain, atau kita sudah menyatakan diri kita sudah baik. Sebagai contoh, tatkala kita melihat
orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Kita berkata dalam diri kita bahwasannya orang tua itu sangatlah baik daripada diri kita. Orang tua itu lebih banyak ibadahnya daripada kita. Orang tua itu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya. Kita yang merasa muda daripada orang tua itu, tentu kita merasa kurang terhadap orang tua itu. Sebaliknya, tatkala kita melihat anak kecil atau yang lebih muda daripada diri kita merasakan, kita berucap dalam diri kita bahwasanya anak ini sangatlah baik. Anak ini masih muda, tentu dosanya masih sedikit dibandingkan saya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya tatkala kita melihat seseorang yang lebih tua, kita merasa mesti berkurang daripada kemampuan keilmuan orang tersebut, dan apabila kita merasa atau melihat anak kecil atau yang lebih muda, kita merasa kurang atau merasa anak kecil itu memiliki sedikit dosa daripada kita. Seharusnya sikap seorang yang beriman atau orang yang muslim adalah mengedepankan suuzon atau prasangka dalam diri kita. Ini merasa serba kurang, merasa serba lemah. Bagaimana kita mampu ketika kita melihat sebagai contoh, kita mengetahui waktu duha itu sangatlah panjang. Namun mungkin kita merasakan betapa susahnya, betapa beratnya untuk bisa melaksanakan sholat duha yang mungkin hanya sekedar 5 menit sampai 10 menit. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, yubsiru ahadukumul qadat fi a'yuni akhihi wa yansa al-jadala fi aini nafsi. Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di depan matanya. Sebagaimana juga pepatah yang mungkin kita kenal, semut di seberang lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Maka Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita harus berhati-hati dengan, apalagi dengan sifat ujub, yaitu takjub pada diri sendiri. Karena ujub ini merupakan dosa yang amat sangat binasa, jurang yang sangat membinasakan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikat syuhu matu' wa hawa muttabi' wa ijabul mar'i binafsih. Ada 3 hal yang membawa diri kita pada jurang kebinasaan. Yang pertama, tamak. Sudah tamak, kikir lagi. Sudah rakus, tidak mau berbagi. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu untuk selalu mengajak ke dalam kemaksiatan. Ketika ada hawa nafsu yang mengajak pada kemaksiatan, kemudian kita mengikutinya, ini merupakan jurang kebinasaan. Dan yang terakhir adalah ujub, yaitu takjub pada diri sendiri. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Justru kita melihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, beliau berdoa tatkala dipuji oleh orang lain, tatkala disanjung oleh orang lain. Beliau Abu Bakar As-Siddiq berdoa, Allahumma anta a'lam minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Yang artinya, ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku
daripada mereka yang memujiku, yang menyanjungku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui daripada diriku atau mengetahui aib-aibku. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka, dengan sanjungan mereka. Ini yang merupakan doa yang dilantunkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meningkatkan amal soleh kita sebagai investasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindari daripada sifat ujub, yaitu merasa takjub pada diri sendiri dan merasa kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa tawadhu, merasa kurang atas diri orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.